Pokoknya di dalam kesadaran situasi momentum saat ini, pahami bahwa nggak ada kata telat, nggak ada kata terlambat, nggak harus menyesali diri kamu sebelumnya seperti apa, karena hidup ini adalah perjalanan pertumbuhan dalam merayakan dan bersyukur selalu gitu. Bahwa sebetulnya yang kurang dari kita itu hanya kesadaran untuk menyadari kita siapa sebetulnya. Kita siapa dan sebetulnya segalanya sudah ada dan tersedia di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Sarah. Jadi sebenarnya Teh Febi, saya itu manifestnya sebelum kelas dimulai. Banyak ternyata sebelum kelas. Oke. Jadi biasa ya, kalau ya utang lah apalah gitu ya, mungkin beban pekerjaan terlalu banyak. Saya sempat agak mau menyerah dari bulan Mei itu udah, aduh pusing gitu ya, harus gimana lagi, utang tidak terbayar, terus banyak hal gitu. Nah, sebenarnya saya itu jadi sering nyari di YouTube tuh ya yang begini kesadaran-kesadaran. Awalnya saya lihat YouTube tuh apa ya semesta hukum semesta gitu kalau nggak salah ada ya itu. Ada tentang visualisasi. Nah, di situ ada yang komen, ini sama kayak quantum gem-nya Teh Febi. Saya penasaran, ini yang mana ya Teh Febi? Saya cari cari di YouTube. Akhirnya akhir Mei nemu. Terus waktu itu jadi ikutin aja YouTube-nya Teh Febi. Sampai saya pokoknya link YouTube itu saya simpen di tele kan ada save message. Karena takut hilang lagi nih linknya, takut nggak ketemu. Saya simpen link-linknya. Jadi setiap hari itu mulai dari akhir Mei itu saya udah nggak pernah lihat YouTube yang lain. Mau di Ngaji Rosom di mana Teh Febi aja saya lihat setiap hari. Nah terus waktu itu terus saya juga sempat WA Mas Hendra ya Mas Hendra saya mau ikut kelas waktu itu bulan Juli. Tadinya pengen yang offline yang di Jogja tapi qadarullah tidak ada yang bisa antar ya saya takut juga. Saya agak penakut Mbak. Ya kalau kemana-mana sendiri karena saya dari Bandung kemana-mana sendiri saya takut gitu apalagi ke Jogja sendiri aduh gimana suami saya nggak bisa antar jadi akhirnya udahlah kelas yang online. Nah waktu itu terakhir itu saya sebenarnya lihat yang benar-benar bikin saya kena banget ke hati saya tuh yang ini Teh. Kalau nggak salah saya lihat YouTube Teh Febi waktu itu ininya siapa gitu. Teh Febi pernah bilang, pokoknya Teh menceritakan muridnya mungkin ya alumni. Pokoknya Teh aku udah pasrah lah terserah utang itu mau kapan dilunasinya. Kalau memang timingnya udah harus lunas ya itu bakal lunas lah pasti gitu. Nah dari situ saya iya ya kenapa saya harus bersikeras gitu ya udahlah saya pasrahkan aja ke Allah gitu kan. Eh, dari situ saya udah tapi saya ikut kelas daftar ke Mas Hendra waktu itu yang tanggal 28 Agustus AR 17 ya Mbak ya ya Ya. 17 tuh nggak TPB tanggal 22 saya melunasi semua hutang saya. Masya Allah. Iya, tiba-tiba ya memang kan TPB selalu bilang abaikan realita, pokoknya kita sudah quantum jam kan ke awal. Pokoknya tiap quantum jam saya ikutin. Tiap rilis di itu saya ikutin. Di tele saya ini semua catatan dari awal sebelum saya ikut kelas. Oh, ada bab satu ini, ada ini yang kemarin sebenarnya jadi masalah ya YouTube itu. Itu sih, saya pikir yang dari Ngaji Rosso ya, dari awal juga saya selalu ngikutin dia gitu. Terus Ngaji Rosso, dia pokoknya di mana ada TPB saya ikutin aja, saya lihat. Setiap hari sampai sekarang saya lihatnya, ya kalau nggak rekaman rilis, kalau YouTube saya nyari TPB aja. Nah, terus akhirnya eh, udah apa tanggal 22 kan ya. Pokoknya setiap saya di ini, nah saya ingat banget teh, tanggal 30 Juni, kan setiap akhir bulan tuh pasti pihak bank WA ya. Bu, kalau bisa masuk ya cicilan. Itu saya bingung ya, gimana caranya supaya dia nggak nagih. Saya telepon orang bank. Bu, namanya Budita. Budita jangan nagih-nagih ke saya ya Bu. Pokoknya saya akan lunasin utang-utang saya nanti di Agustus dan September. Tapi saya nggak tahu itu mau dari mana teh. Pokoknya saya udah ada niat, saya bertekad Agustus September. Kalau nggak Agustus dan September saya harus lunasin. Pokoknya hanya Allah yang tahu caranya. Allah, aku pesan ya Allah begitu kan bis bantu jam gitu. Pokoknya itu akan saya lunasin. Terus dia benar nggak telepon saya, nggak WA. Akhir Juli dia telepon. Terus nggak saya angkat, saya jadi takut kan kembali tertrigger. Aduh, tenang, abaikan realitas. Itu saya WA. Budita kan saya udah bilang bulan lalu saya itu akan melunasi di bulan Agustus. Pokoknya nanti saya bayarnya semuanya aja pas pelunasan, saya bilang gitu kan. Itu saya masih nggak tahu mau dari mana. Dan kejadian pelunasannya pun unik banget.
sebenarnya yang akan melunasi utang utang itu adalah ibu saya. Jadi ibu saya itu apa sih? Ya orang tua saya, ya saya meninggal sebelumnya ada aset yang dijual. Nah, ibu mau apa mau lunasin utang-utang ibu, dia bilang tuh. Wah bu, oke, setelah ibu pasti saya yang lunas, gitu. Keren, keren. Pokoknya setelah oma, saya bilangnya oma kan, setelah oma teteh, abis ini teteh yang lunas. Berikut saya Bismillah, ini pasti saya juga bisa lunasin. Setelah ibu saya waktu itu kan kalau tanggal 22 itu hari Jumat kalau nggak salah. Ibu saya hari Rabu apa hari Selasa udah ke bank. Teh ternyata pokoknya entahlah ada kendala di banknya. Kalau ibu mau lunasi sekarang ini ya pokoknya bank agak ribet mungkin ya, nggak ngerti lah saya gimana. Gimana ya ibu saya pulang kan, dia kebetulan tinggal di rumah saya. Gimana ya ibu mau lunasin, ini harus lunasin. Besok ibu ke bank lagi dah. Ya udah ibu gimana caranya ibu harus lunas utangnya, saya bilang gitu kan. Oke, dia bilang terus ke bank lagi. Nggak tahu, nggak bisa lagi. Akhirnya dia datang lagi ke rumah. Terus dia bilang gini, udah aja uang ini semuanya buat kamu, lunasin utang kamu aja sana. Gitu. Saya ibu, terus ibu gimana? Gampang, ibu nanti ada rezeki lagi. Dia bilang gitu. Ibu mah gampang, ada rezekinya. Sekarang utang kamu aja dulu. Nah terus nanti saya gimana ke ibu? Ya, kata mah kamu ada rezeki. Maaf ya saya jadi Sunda. Itu mah kamu ada rezeki. So, cepet lunasin. Kalau enggak juga, kalon kapan-kapan aja. Itu saya mau nangis. Saya kan hari Kamis, bayang Kamis saya dikasih tahu itu. Hari Jumat, saya ke bank. Dan di bank itu masih merinding dari pagi. Ini benar enggak. Panas dingin saya. Terus akhirnya udah, saya ke bank. Setelah dari bank itu, saya udah beresin, udah lunasin semuanya. Saya tanya ke yang di bank itu, Mas, uang saya di rekening mungkin udah habis ya. Masih ada sih Bu, 249 dia bilang. Di otak saya itu, 24.900, pikirnya gitu. Terus udah saya pulang kan. Nah, si ibu itu yang suka nagih saya, Bu Dita. Bu, udah jadi yang pelunasan hari ini, segala macem. Di rekening ibu masih ada ya sisa 24.900.000. Oh kan hitungannya nggak segitu, pokoknya hitungannya tuh besar gitu ya. Enggak, itu sudah saya bantu segala macam gitu kan. Oh ya udah tuh, terima kasih ya Bu, saya bilang gitu. Udah, nah itu kan utang saya ada 2 lubang. Itu kan di bank, satu lagi koperasi kantor. Oh ada 24.900.000. Saya iseng lah nanya ke orang SDM, utang saya yang di koperasi sisa berapa ya? Oh sekian gitu kan. Ternyata nggak sampai 40. Saya pikir ini, ya udah saya mau lunasin. Hari Seninnya saya langsung lunasin koperasi. Jadi utang di koperasi itu 38. Jadi saya masih ada LM gitu ya, 10 gram. Saya jual aja lah, tambah-tambah. Pokoknya ambil. Yang penting semua utang beres. Dan alhamdulillah saat itu selesai tuh semuanya. Itu saya merinding. Terus kayak, ya Allah, ternyata serius. Ini tuh beneran itu. Merindingnya tuh seminggu kalau ingat itu, dek. Dan mereka tahu nggak? Utang ibu saya sekarang semuanya juga sudah lunas. Masya Allah. Jadi saya udah bilang, ibu, oma gitu, alhamdulillah ya minimal di keluarga kita ya satu-satu ya kita bersihin maksudnya. Mantap. Ibu saya beres bersih. Yang kamu lakukan apa aja? Ini ada sadar nafas syukur, rilis, quantum jam, doain 10 orang, sending love, tabungan semesta. Aku mau tahu tabungan semesta yang kamu lakukan apa aja? Tabungan semestanya tuh belum bagus. Saya sendiri merasakan belum bagus. Tetapi di rumah saya itu kan masih ada, anggaplah yang tunawisma yang punya rumah. Itu saya selalu kasih ke dia gitu. Kalau lihat dia, walaupun nggak banyak, misalnya pagi-pagi ini saya kasih. Sebenarnya yang paling rutin itu ini kalau saya hewan liar Jadi hewan liar saya selalu beli makanan kucing gitu ya, makanan apa. Jadi saya kasih dia, jadi di depan rumah saya siapin makan untuk kucing-kucing liar itu gitu yang nggak punya tempat. Itu tiap hari kalau kucing saya kasih mereka. Kalau manusia, kalau orang tuh lebih ke pengamen, terus ya itu yang tunawisma aja, misalnya yang di jalan tuh yang lagi bawa karung, yang bawa apa sih? Kalau di Bandung tuh yang mungkin ambil barang bekas, paling saya kasih ke mereka gitu. Masya Allah, itulah yang menjadi boost hutangmu lunas. Masya Allah, saya tuh ya Allah, makanya kemarin kan kita ketemu di panti, saya tuh peluk, aduh ya Allah, merinding banget. Donasi lemari.
Iya ya Allah Teteh, saya tuh nggak nyangka banget. Ini tuh kayak sekarang tuh berasa, jujur benar-benar ngerasa dulu ya Teh. Aduh, Hmm. saya jujur-jujur aja. Saya tuh irian loh, apalagi sepupu ya, persekutuan tuh beda. Apa kamu apa gitu, ada lah gitu-gitunya ya. Dulu tuh saya gimana? Sekarang enggak, misalkan dia, Masya Allah saya liatin Facebooknya, misalnya sosmed, Alhamdulillah, kamu udah seneng ya gitu. Yang dulunya saya nggak mau lihat sosmed dia, saya sekarang lihat tuh saya doain Teh. Jadi semua itu tuh nggak ada gitu kayak, Alhamdulillah. Jadi saya juga suka ngetes diri sendiri ya, lihat gitu. Kok nggak ada ya gitu, ngetes diri. Rasa yang nggak enak, iri itu udah nggak ada gitu ya? Gak ada, alhamdulillah Teteh. Jadi apalagi setelah kelas kan diikutin terus ya, daily rutin itu gitu. Tapi Teh, seminggu ini saya ngalamin 2 kali. Saya tuh kan pergi kerja naik motor ya Teh ya. Dari Kopo ke Suci ini kan banyak jalur tuh. Saya suka sengaja saya nyimpan uang di jaket nih. Tapi tidak berhasil, maksudnya gini, ada nih orangnya misalnya, itu bapak-bapak nih sama anak kecil. Saya udah mau berhenti, terus tiba-tiba saya diklakson dari belakang kan, kayak, oh udah mau nggak mau maju. Tapi setelah itu ada rasa menyesal, aduh kenapa sih tadi uangnya nggak cepet-cepet dikasihin, misalnya kayak gitu. Aduh gimana ya, nah, maksudnya Teh kalau kita mengalami seperti itu, apakah kita boleh menggantinya di siang hari itu siapa, atau Boleh. besok lagi cari lagi bapak itu, karena besoknya saya cari nggak ada bapak itu. Ya, Mengalir aja sayang, mengalir aja. Jadi boleh. boleh kalau mau siang hari gitu boleh, mengalir aja. Yang penting kan pada saat kamu berniat mendelivery cinta, niat itu udah terlangsungkan walaupun uangnya belum kamu kasih ke bapak itu. Jadi nanti di siang hari atau dalam situasi lain lakukan lagi aja rencana baikmu itu gitu. Pokoknya di dalam kesadaran situasi momentum saat ini, pahami bahwa nggak ada kata telat, nggak ada kata terlambat, nggak harus menyesali diri kamu sebelumnya seperti apa, karena hidup ini adalah perjalanan pertumbuhan dalam merayakan dan bersyukur selalu gitu. Bahwa sebetulnya yang kurang dari kita itu hanya kesadaran untuk menyadari kita siapa sebetulnya. Kita siapa dan sebetulnya segalanya sudah ada dan tersedia di dalam. Dan aku senang banget, Sarah luar biasa. Maksudnya sebelum utang lunas sudah mengasumsikan habis ibu aku lunas gitu. Iya, pokoknya Oma semangat. Pokoknya habis Oma pasti aku nih. Ternyata dibalik sama Allah. Saya dulu dan Ya malah kamu ibu, dulu ya. iya Malah ibu kamu dulu saya, yang lunas. ibu saya awal bulan ini apa akhir bulan Oktober pokoknya ibu saya juga melunasi. Alhamdulillah pokoknya udah, dan akhirnya saya ke adik-adik saya, kan saya 3 bersaudara ya. Ayo dong keluarga kita, ya maksudnya maaf ya kalau ada pemahaman yang berbeda, intinya yuk kita bersihkan diri dari riba. Misalnya saya selalu gitu, yuk saya sama Oma udah nih, ayo om kapan, saya bilang gitu. Tante yuk bareng. Iya tes, doain kita gitu. Mereka selalu gitu. Terus saya udah terus saya mulai ini Teh, yang Teteh bilang, mulai sekarang dan seterusnya, udah saya itu kalau udah gitu berasa pengen senyum. Jadi, Bayang tapi nggak sih kebaikannya terus mengalir gitu dalam senyum kamu. Jangan lupa pay it forward ya. Kalau iya, nanti iya, ada Insya Allah. teman-teman yang butuh sharing sama kamu untuk bisa lunas utang, boleh ya Boleh, berbagi boleh, cerita boleh sama mereka. banget. Tapi Teteh, kan Ya, saya itu selalu secara langsung nih, kayak di kantor tuh kayak sekarang nih, dikenalnya tuh apa sih kayak gitu, nggak ada pendiam-pendiamnya gitu, gacor apa gitu. Tapi kalau ngobrolin yang begini tuh, jadi mereka seolah-olah nggak masuk, kayak nggak percaya lah seolah-olah begitu ya Teh ya. kan Akhirnya biasanya Teh, bercanda terus ya. akhirnya Teh, aku antisipasinya apa Teh? Teh maaf ya, aku bikin konten, aku izin aku ngonten. Ini teman-teman bisa jadi konten kreator. Iya, aku izin ngonten, makanya aku ya mereka nggak percaya kalau aku ngomong begini. Jadi kayak, apa sih Teh? Sampai sekarang mereka masih bilang, Teh dua kepribadian di konten Teh nggak gitu. di konten Teh palsu dia selalu begitu. Terus aku bilang, pokoknya yang ada di konten aku itu ikutin aja. Jadi saya Bismillah lah, ini kalaupun teman-teman saya nggak percaya, kita bahas martabat yang lain deh. Kayak gitu. Ya, jadi amazed banget ya. Ternyata betul, kata-kata itu mencipta. Kata-kata itu mencipta. Seperti yang tadi Mbak Sarah udah lakukan. Abis ibu utangnya lunas, aku nanti lunas gitu. Terus udah itu lepasin gitu kata-katanya.
nggak usah ditungguin, nggak usah dikepo-kepoin ini kapan ya terjadinya, nggak usah, lepasin aja. Karena wilayah hasil itu bukan wilayah kita. Siap. Setuju, Wilayah setuju, hasil itu setuju. wilayah kecerdasan yang maha tahu jalan yang ngatur terbaik. Ini menarik Mas Hendra. Tabungan semestanya memang juga keren, Mas. Iya, 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 iya. Nah itu mungkin apa konklusi dari TVB dari Mbak Sarah ini mungkin yang bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan nanti akan kita lanjutkan ke Bu Indah ya. Oh, udah Oke. siap tuh Mbak Indah. Jadi penutup terakhir buat Mbak Sarah, kalau aku lihat, Assalamualaikum. iya, waalaikumsalam. Kalau Tuh aku ada lihat, ibuku tuh, ada ibuku tercinta tersayang tuh. Kalau iya, oke, kita finishing Mbak Sarah dulu. Nah, kalau aku lihat di titik Mbak Sarah ini kembali lagi polanya sama Mas, patternnya sama, praktek. Jadi Mbak Sarah ini kalau dilihat rekam jejak di Bandan Revolution, 30 hari daily rutinnya dia juga lakukan. Dia sadar nafas syukur lakukan, kuantum jam lakukan, mendoakan 10 orang setiap hari dia lakukan, lalu dia sending love, memaafkan ring 1, ring 2 dilakukan, dan tabungan semestanya ini yang unik Mas Hendra. Jadi tabungan semesta yang dilakukan sama Mbak Sarah itu adalah Mbak Sarah memberikan sesuatu kepada uh, sending love, memberi makan ke yang Binatang. sekiranya itu tidak ada feedback balik Oh. dia ke orang yang kita tolong ke kita Keren, gitu. keren, keren, keren. Dan itu powerful Mas. Kita ngasih makan ke kucing, ke burung, ke orang-orang tertentu, misalnya panti jompo, rumah singgah, itu kan nggak mungkin ngasih feedback ke kita. Itu betul-betul ketulusan yang tulus gitu untuk kita mendelivery itu. Apalagi tadi dia kasih makan untuk kucing-kucing liarnya itu setiap hari. Nah, powerful luar biasa kalau segala sesuatu dilakukan itu istiqomah, Mas. Terus dilakukan itu semesta akan ngebaca identitas baru berkelimpahan itu. Dan itu sangat menarik sekali untuk dicontoh buat teman-teman ya. Jadi ini sangat menginspirasi buat teman-teman yang punya utang ya, tabungan semestanya dibikin seru ya. Lakukan dengan cinta yang luar biasa gitu dalam mendelivery itu. Begitu Mas Hendra. Teteh satu lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, oke, Teteh oke. kan aku tuh ada keinginan ingin rumah baru ya, minimal renov lah gitu rumah sama mobil gitu ya. Nah terus ketika di jalan ketemu, aku kayak Teteh, wah katalog nih, apa yang ini aja ya Allah yang ini aja gitu. Terus udah lupa. Terus kalau misalnya tiba-tiba, yang ini juga boleh deh ya Allah, yang ini deh gitu kan. Terus nah tapi setelah ingat apa ya rumah mobil terus kalau rumah kan biasanya suka ada di spanduk ya. Tapi Ya udah nanti aku pulang ya ke sana tungguin aja lah nanti aku pulang sama anak-anak ke situ ya gitu tungguin aja sekarang aku lagi di rumah sini dulu nanti aku ke sana gitu. Nah tapi di satu kesadaran apakah ini terlalu keinginan yang melekat ya saya takutnya ini kok saya jadi keingetan misalnya pengen rumah pengen mobil karena saya rilis apa keinginan itu saya rilis jangan diinget-inget nanti lagi gitu apa digituin aja ya kalau Nah. lagi semua keinginan lepasin aja. Lepasin artinya kita percaya bahwa ini udah tersedia dan kita percaya kecerdasan ini akan mengatur segalanya dengan tepat dan indah. Baik. siap Oke, thank you. Terima kasih banyak ya Ibu Sarah Rahmawati sudah berbagi di Ngaji Roso.